Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 3. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang saatnya untuk melatih tubuh Hong Meng Ba. Ketika saya menyelesaikan kultivasi tubuh Hong Meng Ba waktu tingkat 17, saya akan meningkat ke tingkat Kaisar Agung. Selama saya memasuki ranah Kaisar Agung tingkat pertama, saya akan berada di antara orang-orang kuat sejati di dunia abadi ke-9. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun merindukan istrinya selama bertahun-tahun, jadi dia melepaskan pengetahuannya yang abadi dan mengintip ke-7 istrinya. Setelah itu, Tan Yun memikirkan Feng Qingcheng, dan memberi Feng Qingcheng, yang berada di ranah tingkat pertama Kaisar Agung, transmisi suara berkata, "Qingcheng, aku merindukanmu, menurutmu aku tidak?" Feng Qingcheng, yang berada dalam retret, tersipu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jangan sebut begitu." Tan Yun tersenyum dan mengambil kembali pengetahuannya yang abadi. Dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu bagaimana gadis itu memikirkan masa lalu yang dia alami dengan Xian-Xian. Tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa dia sangat merindukannya, jadi dia melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyusup ke aula kultivasinya. Tan Yunjian mengerutkan kening dan menemukan bahwa tidak ada jejak Xian-Xian di aula. Hanya ada 2 surat. Hah? Apakah Xian-Xian tidak akan pergi? Tan Yun mengerutkan kening dan menghilang dari udara. Saat berikutnya, dia muncul di aula Xian-Xian. Tan Yun melambai. 2 surat yang runtuh di aula naik ke udara dan membawanya ke tangannya. Namun, pada 2 huruf tersebut, masing-masing ada 4 kata, untuk Tan Yun, dan untuk Zenji. "Zenji, kemari sebentar," ucap Tan Yun. Wosh, wosh. Pada saat berikutnya, 7 istri, termasuk Zenji dan Sen Subing, yang mendengar suara Tan Yun, muncul di depan Tan Yun. Kemudian, Ruxue, Suzhen, Qingcheng, Xixi, Huixin dan yang lainnya juga mendengar berita itu. "Ada apa denganmu?" Zenji bertanya dengan lembut. Tan Yun sedikit tenggelam dalam hatinya dan berkata pelan, "Xian-Xian pergi tanpa pamit dan meninggalkan surat untukmu dan aku." Zenji bingung, jika dia pergi, dia bisa memberitahu kami mengapa dia memberitahu kami dengan cara ini. Dan kenapa dia menulis surat untukku. Dengan ragu, Zenji membuka amplop itu, tetapi melihat bahwa amplop itu penuh dengan tulisan tangan yang indah. "Saudari Zen, maafkan saya. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Anda dengan cara ini. Tahukah Anda, selama bertahun-tahun, saya ingin memanggil Anda kakak seperti sebelumnya dengan identitas asli saya berkali-kali. Namun, saya tidak memiliki keberanian. Saya khawatir Anda tidak akan percaya penjelasan saya setelah Anda tahu identitas saya. Lagi pula, tidak ada bukti untuk apa yang saya jelaskan untuk saat ini. Saudari Zen, saya minta maaf telah menipu Anda dengan identitas palsu selama bertahun-tahun. Nama saya bukan Xian-Xian. Nama asli saya adalah Ouyang Qian-Qian. Saya adalah saudara perempuan Anda yang baik di masa lalu dan sekarang saya adalah musuh Anda. Saudari Zen, apakah Anda percaya atau tidak, saya jamin dengan kepala ayah saya pasti tidak melakukannya pada Paman Zen dan Bibi Zen. Ayah saya dianiaya. Dia benar-benar dirugikan." Melihat ini, Zenji menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xian-Xian adalah Ouyang Qian-Qian. Membenci. Tidak ada kebencian. Zenji bingung saat ini. Dalam pikiran bawah sadarnya, dia masih berharap Ouyang tidak pernah melakukan apapun pada ayah dan ibu angkatnya. Tepat ketika Zenji sedang kesal, Tan Yun juga membuka amplop itu. "Kakak ipar, apa yang ditulis Xian-Xian untukmu? Tidak mungkin surat putih." Sue Zian berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku melihatnya juga." "Zian, jangan membuat masalah." Tang Mengyi melirik Sue Zian.
Ini gadis Qianxian. Ini surat untuk suaminya. Bagaimana kamu bisa membacanya? Oh, Sue Zian menjawab, aku tidak akan melihatnya. Tan Yun membuka amplop itu, tetapi melihat kertas surat itu tertutup oleh air mata yang kering. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Qianxian pasti menangis ketika menulis surat ini. Tan Yun, maafkan aku. Aku menipumu sejak awal. Sebenarnya, aku bukan yatim piatu. Aku punya ayah yang sangat mencintaiku. Dia adalah Ouyang Duantian, pemimpin kota abadi Tongtian. Dan aku Ouyang Qianqian. Alasan mengapa saya mengubah wajah saya dan mengganti nama saya bukan untuk menipu Anda, tetapi karena saya ingin melarikan diri dari pernikahan. Tan Yun, tahukah kamu? Aku sangat senang dan bahagia denganmu selama beberapa dekade. Aku menghargai semua yang telah kamu lakukan. Tan Yun, jangan khawatirkan aku. Aku pergi tanpa pamit. Tidak ada yang salah. Itu hanya karena aku sudah lama jauh dari rumah dan merindukan ayahku. Setelah aku pulang untuk mengunjungi ayahku, aku akan kembali untuk mencarimu. Jangan dibaca, hargai itu. Penanda tangan, Ouyang Qianqian. Alasan mengapa Ouyang Qianqian tidak mengatakan bahwa dia ingin kembali dan menikahi Kaisar Abadi ke-9 adalah karena dia khawatir Tan Yun akan mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia menulis bahwa dia akan datang ke Tan Yun. Faktanya, ketika dia menulis surat ini dengan air mata, dia telah memutuskan bahwa dia akan bunuh diri pada malam menikahi Kaisar Abadi ke-9. Kata-kata Ouyang Qianqian sangat singkat. Setelah membaca isi surat itu, Tan Yun datang dengan adegan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota abadi Tongtian. Dia sangat mengesankan Tan Yun, bukan hanya karena dia adalah salah satu dari 4 wanita cantik di dunia abadi ke-9, tetapi juga karena dia mengatakan pada saat itu bahwa tidak ada perbedaan antara kelas atas dan bawah di hatinya. Kemudian, pikiran Tan Yun muncul dengan adegan terbang memegang tangannya, serta cemberut dan senyumnya. Siapa yang bisa kejam? Tan Yun tidak tahu apa perasaannya terhadap Ouyang Qianqian. Jika dia hanya seorang teman, Tan Yun sangat merindukannya ketika dia memikirkan dia pergi tanpa pamit. Suamiku, apa yang dia katakan? Sen Subing bertanya dengan lembut. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memberikan surat itu kepada Sen Subing. Setelah Sen Subing selesai membacanya, dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Sebenarnya, dia tidak perlu melihatnya. Dia bisa merasakan kasih sayang Ouyang Qianqian kepada suaminya dengan persepsi seorang wanita. Ketika Sen Subing melihat surat itu, 6 istri Tan Yun lainnya juga membaca isi surat itu. Tiba-tiba, wajah Tan Yun sangat berubah, tidak bagus. Suamiku, ada apa? Sen Subing berkata dengan cemas. Tan Yun tampak cemas dan khawatir dan berkata, jika Qianqian baru saja kembali menemui ayahnya, mengapa dia menangis ketika dia menulis surat ini? Selain itu, dia meninggalkan kota Tongtianxian setelah melarikan diri dari pernikahan. Pelariannya dari pernikahan pasti akan menyinggung Kaisar Abadi ke-9. Kaisar Abadi ke-9 akan marah dengan ayahnya karena dia lolos dari pernikahan. Saya khawatir dia tidak akan pernah kembali kali ini. Sebaliknya, dia ingin menikahi Kaisar Abadi ke-9 untuk melindungi rumah tuan kota dan kota Tongtian. Begitu komentar ini keluar, semua orang mengangguk setuju. Tidak. Pada saat ini, Zhen Ji berkata dengan tegas, jika ayahnya tidak membunuh ayah dan ibu angkatku, dia akan menjadi saudara perempuanku yang baik. Aku tidak bisa membiarkan dia menikahi Fang Rulong, binatang anjing itu, dan hancur. Zhen Ji menatap Tan Yun, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan Qianqian menikahi Fang Rulong. Aku khawatir Qianqian akan berpikir keras dan melakukan sesuatu yang bodoh. Mendengar pidato itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan kecemasannya dan berkata, pertama-tama, ini hanya tebakan kami, belum tentu apa yang kami duga benar. Prioritas utama kami adalah mencari tahu apakah Qianqian benar-benar akan menikahi Kaisar Abadi Anjing. Kalau begitu, selamatkan dia. Juga, Kaisar Abadi Anjing adalah musuh kita. Dia berani menyentuh Qianqian. Aku harus memotong cakar anjingnya. Sekarang,
Aku akan pergi ke saudara ketigaku dan memintanya pergi ke kota abadi Tongtian untuk menanyakan situasinya. Kemudian, Tan Yun menemukan Dewa Wuxin. Dewa Wuxin mengangguk, kakak, kamu dan ipar perempuan, tetap tenang dan retret. Aku akan meninggalkan Laut Abadi Xianhai dengan Feier untuk mencari berita itu. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, tempat ini sangat jauh dari kota abadi Tongtian. Kapan kamu bisa tiba? Wuxin berkata, saudara, Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya, ada susunan transmisi yang disebut kota abadi Hongliu, yang dapat mengarah ke utara kota abadi Tongtian dan 10 miliar keabadian jauhnya. Ketika saya tiba di kota peri Tongtian dan mendapat berita yang tepat, saya akan kembali dan memberitahu saudara laki-laki saya. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memandangnya dan mengerutkan kening. Mengapa kamu masih berada di tingkat ketujuh ranah Kaisar Agung setelah bertahun-tahun? Wuxin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kakak ketiga, saya berlatih-latihan dengan sangat istimewa, jadi tidak seperti Anda dan saudara ipar saya, yang telah meningkat begitu cepat. Yah, ini belum terlambat. Kakak dan kakak ketiga, aku akan pergi. Kemudian, Wuxin terbang keluar dari aula dengan Sangguan Fei dan menghilang ke langit yang luas. Tan Yun menghela nafas dan menatap orang-orang, lalu retret. Sebulan kemudian, Wuxin, Sangguan Fei, tiba di kota abadi Tongtian, dan datang ke toko bernama Paviliun Jubao. Penjaga toko-toko Jubao Ge memiliki beberapa persimpangan dengan Wuxin, jadi Wuxin bertanya kepada penjaga toko, oh, ya, putri penguasa kota, kapan dia akan menikahi Kaisar Abadi 9? Penjaga toko menjaga suaranya tetap rendah dan berkata, siapa yang tahu? Astaga, kamu tidak tahu. Tuan kota Qianqian telah lari dari pernikahan selama 90 tahun. Meskipun Tuan kota mengumumkan bahwa Ouyang Qianqian berada dalam retret, pada kenyataannya, semua orang dengan mata jernih tahu bahwa putrinya tidak ingin menikahi Kaisar Abadi dan melarikan diri. Mendengar itu, Wuxin membeli beberapa pil di toko dan meninggalkan toko. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Sangguan Fei. Wuxin berpikir sedikit dan berkata, arai transmisi dari Jiutian Xianhai ke kota Hongliu sangat tersembunyi. Diperkirakan Qianqian tidak mengetahui keberadaan susunan transmisi. Sekarang dia harus dalam perjalanan kembali ke kota Tongtianxian. Kami akan menemukan penginapan untuk saat ini dan melihat perubahannya. Kemudian mereka menemukan sebuah penginapan dan menetap. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Di penginapan, Wuxin duduk bersila akhirnya menerobos dunia dan memasuki tahap ke-8 dari alam Kaisar Agung. Sangguan Fei diam-diam menunggu di samping Wuxin, dengan cinta yang mendalam di matanya yang indah. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah tinggal bersama tuannya. Di dalam hatinya, Dewa Wuxin bukan hanya tuannya, tetapi juga pria yang disukainya. Kota Peri Tongtian, mansion Tuan Kota. Seberkas cahaya biru jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang gadis cantik. Gadis itu mengenakan gaun biru dari lantai ke langit-langit. Dia tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan dia sangat cantik. Nona, penjaga itu tiba-tiba menyeka matanya. Ketika dia menemukan bahwa itu adalah Nona Ouyang Qianqian, dia berlari ke kediaman dengan penuh semangat. Tuan Kota, acara yang menyenangkan. Acara yang sangat menyenangkan. Tuan, Nona sudah kembali. Suara penjaga itu keras dan bergema di seluruh mansion. Pada saat ini, di aula VIP, Ouyang Duantian, yang berurusan dengan manajer rumah abadi 9 surga, terkejut dan tidak bagus. Pada saat ini, mengapa putrinya kembali? Sebaliknya, Fang Wuqi duduk di seberang Ouyang Duantian, dan matanya yang keruh menyala. Tuan Kota Ouyang, manajer baru saja mendengar seseorang memanggil putrimu kembali. Hahaha, itu bagus. Dengan cara ini, Tuan Kota Ouyang, kamu akan menjadi ayah mertua Kaisar Abadi. Ouyang pura-pura bingung. Benarkah? Mengapa penguasa kota tidak mendengar? Ketika Ouyang hendak melepaskan pengetahuannya yang abadi dan membiarkan putrinya pergi dengan cepat, penjaga itu tersandung dengan penuh semangat ke aula VIP, berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Kota, Nona sudah kembali. Jangan bicara omong kosong. Ouyang ingin menamparkan penjaga saat ini. Tuan,
Bawahan saya tidak berbicara omong kosong. Nona benar-benar kembali. Suara penjaga baru saja jatuh, dan Ouyang Qianqian telah melangkah ke aula VIP. Putri, siapa yang memintamu untuk kembali? Kamu hanya orang bodoh. Ouyang Duantian dengan cemas mentransmisikan ke Ouyang Qianqian dan berteriak. Ouyang Qianqian sangat tersentuh dan berkata, "Ayah, Anda membuat perjanjian 100 tahun untuk putri Anda. Sekarang hanya tinggal 5 tahun lagi. Jika putri Anda tidak kembali, apakah Anda dan semua orang di rumah Tuan Kota dikirim kematian?" Setelah transmisi, Ouyang Qianqian memandang Fang Wuqi dan berkata, "Manajer Fang juga ada di sana." Hahaha. Fang Wuqi menghadap Ouyang Qianqian dan membungkuk dalam-dalam. Budak tua itu telah melihat Nyonya Kaisar Abadi. Manajer Fang, setelah wanita ini dan Kaisar Abadi menikah, tidak ada kata terlambat bagimu untuk berteriak. Ouyang Qianqian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, manajer mengatakan hal yang salah. Fang Wuqi dengan hormat berkata, memandang Ouyang Duantian, menggenggam tinjunya dan berkata, "Tuan Kota Ouyang, karena putri yang berharga telah kembali, saya tidak tahu tentang pernikahan itu." Tanpa menunggu Ouyang Duantian berbicara, Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Karena ayahku dan Tuan Kaisar Abadi memiliki perjanjian 100 tahun, setelah 5 tahun, wanita ini secara alami akan menikahi Tuan Kaisar Abadi. Tolong kembali dan beritahu Kaisar Abadi, dan katakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, saya tidak ingin melepaskan ayah saya. Saya ingin menemani ayah saya dengan baik." Mendengar pidato itu, Fang Wuqi buru-buru berkata, "Yah, baiklah, manajer akan kembali ke rumah Kaisar Abadi dan memberitahu Kaisar Abadi kegembiraan besar atas kepulanganmu." Kemudian Fang Wuqi pergi. Bas. Dalam keterkejutan yang hampa, Ouyang mengatur penghalang isolasi suara sepanjang waktu, meraung ke penjaga, "Keluar." Penjaga yang bingung terhuyung-huyung dan melarikan diri dari aula VIP. Ouyang memerah karena marah dan dengan marah menunjuk ke Ouyang Qianqian, "Kamu sangat marah padaku. Siapa yang mengirimmu kembali? Siapa yang mengirimmu kembali? Apakah kamu benar-benar akan menikahi Kaisar Abadi anjing? Jika itu terjadi, beritahu ibumu yang sudah meninggal bahwa dia tidak keluar dari kubur dan mencekik ayahnya." Celepuk. Ouyang Qianxiang mengepalkan tinjunya dan berlutut di depan tubuh Ouyang yang patah. Matanya dipenuhi air mata. "Ayah, putriku tahu kamu baik untuk putrinya. Untuk putri Anda lebih baik berjanji untuk mati selama 100 tahun. Anda dapat mengorbankan hidup Anda untuk putri Anda. Putri Anda juga dapat mengorbankan dirinya untuk ayahnya dan untuk semua orang di kediaman Tuan Kota. Ayah, putriku telah mengambil keputusan. Dia akan menikahi Kaisar Abadi ke-9 5 tahun kemudian. Tolong selesaikan." Saat berbicara, Ouyang Qianqian tidak bisa bersujud.